Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, Islam dan iman, sehingga kehidupan kita menjadi lebih berwarna. Kita tidak menjalani hidup yang membosankan, karena setiap kehidupan kita itu bermakna. Ketika kita mendapatkan kebaikan, anugerah, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita bersabar atas cobaan yang Allah timpakan kepada kita demi menguji keimanan kita, apakah kita layak menjadi hamba-Nya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan iblis sebagai musuh bagi Nabi Adam dan keturunannya, kita semua. Itu terjadi sejak dulu ketika iblis menolak untuk menghormat kepada Adam, karena dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada Adam. Padahal yang namanya makhluk itu tidak selayaknya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah sudah memerintahkan agar iblis ini menghormat, sujud kepada Adam. Tetapi karena tidak mau, maka takdir Allah berlaku kepadanya, dia menjadi makhluk yang hina, yang dikutuk, yang kelak akan kembali ke akhirat dan memasuki neraka. Ada sesuatu yang menarik yang perlu kita bahas, yang ada kaitannya dengan permusuhan yang terjadi antara iblis dengan manusia ini. Bahwa dahulu ketika iblis dijadikan sebagai makhluk yang dikutuk oleh Allah, maka dia berjanji dengan sepenuh jiwa, raga, sepenuh hati untuk menggoda anak keturunan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam sendiri digoda. Jadi ketika di surga, Nabi Adam digoda, dibujuk rayu, dibisik-bisiki agar melanggar perintah Allah, melanggar apa yang Allah larang. Jadi ketika itu Nabi Adam dan istrinya Hawa diberi kebebasan sebebas-bebasnya hidup di surga untuk memakan buah apapun, untuk menikmati fasilitas apapun yang ada di surga. Tetapi ada satu yang Allah larang, yakni wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kalian berdua dekati hadhihi sajarah, pohon ini. Allah melarang mereka. Allah melarang Adam dan Hawa. Nah, iblis tahu ada sesuatu yang dilarang di sini. Ada celah untuk bisa mengelabui Nabi Adam dan istrinya. Kemudian iblis punya rencana jahat. Akhirnya dia mencoba untuk menggoda Nabi Adam. Nah, ada yang mengatakan bahwa iblis ini kan sudah diusir dari surga. Bagaimana dia bisa menggoda Nabi Adam yang ada di surga? Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu berasal dari bisikan. Jadi ketika itu iblis masuk ke dalam aliran darah Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa iblis masuk melalui ular yang ada di dalam surga. Kemudian setelah masuk ularnya, iblis mulai menggoda Nabi Adam. Atau ada juga yang mengatakan bahwa iblis ini datang langsung ke surga, karena bentuknya adalah dialog antara Nabi Adam dengan iblis. Hanya saja dia sudah tidak dihormati lagi sebagaimana dulu ketika masih bernama Azazil. Jadi dia masuk surga dalam keadaan hina. Nah, ketika sudah berada di surga, mulailah iblis melancarkan bujuk rayunya, tipu dayanya. Dia katakan bahwa
Allah melarang kalian berdua ini mendekati pohon ini, tujuannya adalah agar kalian tidak menjadi makhluk yang abadi. Jadi iblis mengatakan pohon itu adalah pohon keabadian. Dalam bahasa Arab disebutkan syajaratul khuldi. Nah, karena itu hari ini kita mengenal ada yang namanya buah khuldi dari beberapa kisah misalnya. Nah, ternyata berdasarkan kisah ini yang mengatakan ini adalah buah khuldi, pohon khuldi itu adalah iblis, setan yang berasal dari golongan jin, bukan dari Allah. Allah hanya mengatakan wala taqraba hadhihi sajarah, janganlah kalian berdua dekati pohon ini. Satu-satunya yang mengatakan ini adalah pohon khuldi adalah iblis. Karena itu ketika Nabi Adam memakan buahnya dengan istrinya, ini disebut sebagai buah khuldi. Tetapi sekali lagi ini berasal dari iblis. Nah, setelah dimakan, dicicipi, belum sampai makan banyak, itu auratnya terbuka. Jadi dikatakan di dalam tafsir itu Nabi Adam itu dan si istrinya diselimuti oleh cahaya. Jadi auratnya tertutup oleh cahaya, tertutupi pula oleh perhiasan-perhiasan surga sehingga tidak terlihat. Nah, iblis ingin menampakkan aurat itu supaya Nabi Adam merasa malu. Karena dulu dia juga sudah merasa malu ketika di hadapan para malaikat, semua malaikat di hadapan Adam, dia dilaknat dan diusir dari surga. Dia ingin Adam juga merasakan malu seperti itu. Setelah makan, hilanglah cahaya yang menutupi dirinya, hilanglah perhiasan yang menutupi tubuh Nabi Adam dan istrinya. Mereka berdua kaget, langsung mencari di dalam surga untuk menutupi aurat mereka. Nah, saat itulah Allah bertanya, tapi seakan-akan menegaskan, bukankah aku sudah katakan kepadamu saat iblis menyatakan bahwa dia akan menggoda kamu, dia itu adalah musuh bagimu yang nyata. Kenapa kamu melanggar, kamu tidak mempercayai, kamu tidak mengikuti perintah. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa Nabi Adam sampai tergoda? Nah, jawabannya adalah iblis ketika menyampaikan pendapatnya, menyampaikan nasihatnya, dia bilang, saya adalah seorang penasihat, kalau kamu mau ambillah nasihat. Jadi di dalam nasihat dia mengatakan, dia membawa nama Allah, demi Allah melarang engkau berdua menikmati pohon ini, mendekati, memakan atau mencicipi buahnya, agar kalian tidak menjadi makhluk yang kekal abadi. Jadi Adam itu merasa bahwa ketika ada makhluk yang mengatakan, yang bersumpah, yang berjanji menggunakan nama Allah, maka tidak akan ada dusta dalam perkataannya. Nah, ternyata keliru. Ternyata iblis menggunakan segala macam cara untuk mengelabui Nabi Adam, bahkan sampai membawa nama Allah untuk menipu Adam. Nah, Adam karena begitu percayanya dengan iblis karena telah membawa nama Allah, maka dia mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis. Nah, mulai sekarang juga belajar dari Nabi Adam ini bahwa ketika ada bisikan-bisikan yang seolah-olah, misalnya ya ada bisikan, kamu ini adalah orang yang sangat soleh, mulai saat ini saya adalah utusan Allah, malaikat apa misalnya, mulai hari ini Anda tidak perlu beribadah lagi karena Anda sudah sangat soleh, Anda sudah dijamin masuk surga. Nah, misalnya kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, maka itu dijamin itu bukan berasal dari Allah, itu bisikan-bisikan dari setan yang berasal dari golongan jin. Nah, itu saja. Ternyata pohon khuldi, buah khuldi yang selama ini kita ketahui itu ternyata itu bukan berasal dari Allah. Nama itu diberikan oleh iblis yang mengatakan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Nah, dari kisah ini kita akhirnya tahu ternyata ada bapak
hoax, bapak penyebar kebohongan yang pertama. Siapa? Iblis. Iblis mengatakan kepada Nabi Adam, katanya, Allah melarang kalian mendekati pohon ini, memakan, mencicipi dan sebagainya, agar kalian tidak menjadi manusia atau menjadi makhluk yang abadi. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan demikian. Allah melarang Nabi Adam mendekati dan bahkan mencicipi buahnya itu agar terjaga auratnya. Nah, hati-hati teman-teman. Ternyata kalau kita suka menyebarkan berita bohong, suka mengadu domba segala macam dengan berita-berita yang tidak benar, berarti kita telah mengikuti jalan iblis ketika menggoda Nabi Adam. Jadi hati-hati, jangan pernah mengikuti langkah-langkah iblis menjadi orang yang suka menyebarkan hoax. Demikian, semoga ada wawasan baru yang kita dapatkan dan semoga ada hikmah dari peristiwa ini. Semoga Allah selalu menuntun kita, menjaga iman kita sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.